Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Putri, NIM 214104030004 dari kelas BSA Daring 2 akan melaksanakan tugas UTS mata kuliah Ilmu Lughoh dengan dosen pengampu Ibu Eni Zulfaidayah dan Bapak Mastur. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum. Ditemukan banyak pendapat dari para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik. Abdul Qadir misalnya, ia membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik menjadi 4, yaitu zaman Yunani, zaman modern, zaman pertengahan, dan zaman Renaissance. Yang pertama yaitu zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos, pertentangan antara analogi dan anomali. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu beraturan atau bersifat teratur. Dengan keteraturan itulah orang bisa menyusun kata bahasa. Sementara kelompok lain berpendapat bahasa itu tidak beraturan. Yang kedua yakni zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh terkenal pada masa zaman Romawi yaitu Varro dan Priscia. Varro berpendapat bahwasanya terjadi perubahan bunyi dari zaman ke zaman, demikian juga halnya dengan perubahan yang terjadi pada makna kata. Di samping itu, Varro juga memberi catatan bahwa kata-kata Latin dan Yunani yang berbentuk sama adalah pinjaman langsung. Yang kedua yaitu Priscia. Priscia membicarakan pertama-tama sekali soal tulisan atau huruf yang kemudian disebut dengan litera. Huruf adalah bagian terkecil dari bunyi yang dapat dituliskan. Menurut Pateda, pada masa Romawi berkembang pula kebudayaan Yunani yang disebut dengan Helenisme, yaitu di mana ilmu pengetahuan disoroti berdasarkan ajaran Stoa. Ada 3 hal utama yang menonjol pada kelompok Stoa, yaitu pembedaan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara gramatikal. Kemudian usaha menciptakan istilah teknis yang berhubungan dengan bahasa. Lalu pembedaan antara kaum Stoik dan penganut Aristoteles. Yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Yang menjadi ciri utama zaman pertengahan adalah munculnya perhatian penuh para filosof terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai. Petrus Hippanus tercatat sebagai tokoh berpengaruh dalam bahasa pada masa pertengahan, seiring dengan prestasinya menulis buku yang diberi judul Sumulae Logicales, yang membicarakan hal-hal sebagai berikut, yaitu Petrus Hippanus memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, membedakan antara pengertian pada bentuk akar, membedakan nomen kepada 2 macam, membedakan partes orationes kepada kategoramatik dan sitategoramatik. Yang keempat yaitu zaman Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno, yakni Yunani dan Romawi, baik mengenai keseniannya, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Singkatnya dapat dikatakan bahwa masa Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Bahasa Ibrani semakin mendapat perhatian di kalangan para linguis di masa Renaissance, seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di antara tokoh yang menggeluti bahasa Ibrani adalah Reuchlin. Kemudian setelah melewati masa-masa yang tadi, lalu pastinya ada masa modern. Setelah masa Renaissance berlalu, muncul babak baru dalam perjalanan sejarah perkembangan linguistik, yaitu munculnya tokoh linguis berkebangsaan Swiss, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangannya yang dimuat di dalam karyanya yang berjudul Cours de linguistique générale. Kemudian sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan para ahli sejarawan untuk menentukan orang yang pertama menemukan ilmu nahwu ini. Ada yang mengatakan orang yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, ada pula yang mengatakan Abu al-Aswad ad-Du'ali. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahwu dibagi 4 periode, yaitu periode pembentukan. Menurut Qadir bahwa pertumbuhan linguistik Arab dimulai sejak masa Renaissance. Studi bahasa Arab mencapai puncaknya pada abad ke-8 dengan terbitnya kamus bahasa Arab yang berjudul Kitab Al-Ain. Yang kedua yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan. Periode ini dimulai sejak akhir masa Khalil bin Ahmad sampai pada masa-masa awal Al-Mazani dan Al-Sikit. Dikatakan sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan karena beriringan dengan munculnya perhatian para linguis Arab terhadap qawaid bahasa Arab dan lahirnya berbagai karya tentang qawaid nahwu.
Yang ketiga yaitu periode kejayaan. Disebut sebagai periode kejayaan karena perhatian dan keseriusan para linguistik Arab menulis berbagai judul yang terkait dengan nahwu demikian pesat. Pesatnya kajian nahwu pada periode ini sama dengan pesatnya kajian terhadap ilmu lain, seperti filsafat, kedokteran, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, periode reformasi dan reformulasi. Yang dimaksud dengan reformasi atau reformulasi di sini adalah munculnya pemikiran dan upaya dari para linguis Arab untuk memformat kembali materi nahwu dan pembahasannya supaya lebih mudah dipelajari. Sebetulnya, reformulasi materi nahwu telah muncul pada abad ke-6 Hijriah yang dipelopori oleh Ibnu Mada dengan kitabnya Ar-Radd ala An-Nuhat. Namun pemikiran ini tenggelam di telan masa dan baru menampakkan diri kembali sekitar abad ke-13 Hijriah atau awal abad 19 Masehi. Definisi bahasa. Bahasa dalam pembendaharaan kosakata bahasa Arab disebut dengan al-lughah. Dalam bahasa Latin disebut dengan lingua. Kata yang akhir ini diserap oleh beberapa bahasa yang berasal dari bahasa Latin, seperti bahasa Italia menyebut bahasa dengan lingua, orang Spanyol menyebutnya dengan lengua, dan orang Prancis menyebutnya dengan language dan language. Sementara orang Inggris menyebutnya dengan language sebagai kata pungutan dalam bahasa ini dari bahasa Prancis. Sedangkan secara terminologi, bahasa dapat dikatakan lambang-lambang atau bunyi-bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Lalu ada karakteristik bahasa yang menjadi ciri khas untuk bahasa sendiri, yaitu yang pertama, bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Dalam literatur bahasa Arab, hal ini disebut dengan Abdul Qair mengatakan, bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan. Yang kedua yaitu bahasa itu unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas atau karakteristik yang tidak dimiliki bahasa lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah i'rab. Yang ketiga, bahasa itu universal. Di samping adanya karakteristik pada setiap bahasa yang sekaligus membedakannya dengan bahasa-bahasa lain, juga ditemukan persamaan yang terdapat pada semua bahasa. Yang keempat yaitu bahasa itu arbitrer. Arbitrer artinya sewenang-wenang. Secara terminologi, kesewenang-wenangan dimaksud di sini adalah bahwa hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat mutlak. Ia bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Yang kelima, bahasa itu bersifat produktif. Sesuai dengan makna leksikalnya, produktif yang berarti bersifat mampu menghasilkan. Bahasa dengan jumlah unsur yang terbatas bisa digunakan untuk membentuk berbagai ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang keenam, bahasa itu dinamis atau berubah. Dinamis sebagai antonim dari kata statis, artinya cepat bergerak atau berubah. Dalam hubungannya dengan bahasa, Abdul Qair mengatakan bahwa bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang ketujuh, bahasa itu beragam. Menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa-bahasa utama di dunia terdiri dari 167 bahasa. Di Indonesia saja terdapat 16 rumpun bahasa, di mana di antara yang satu berbeda dengan yang lain. Konkretnya, sebuah bahasa bisa beragam sesuai dengan latar belakang sosial dan kebiasaan pemakainya. Yang kedelapan yaitu bahasa itu manusiawi. Dalam pengertian, hanya manusialah yang dapat berbahasa dan mampu memproduksi bahasa, sementara hewan-hewan lain tidak bisa berbahasa seperti manusia, dan sebagian di antaranya hanya bisa menirukan bahasa manusia. Dikatakan bisa berbahasa karena bahasa manusialah yang memiliki sistem bunyi dan makna, sementara bahasa binatang lainnya tidak memiliki kedua ciri tersebut. Lalu ada teori asal-usul bahasa menurut sarjana barat dan sarjana Arab. Yang pertama, asal-usul bahasa menurut sarjana barat. Yang pertama yaitu teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. Apabila mereka ingin mengatakan objek, maka mereka akan terdorong untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Nah, bunyi-bunyi tertentu yang selalu mengiringi usaha mereka untuk menyatakan objek-objek yang mereka kenal baik. Yang kedua, teori onomatopetik atau ekoik. Teori ini berarti imitasi bunyi atau gema. Mula-mula dikemukakan antara lain oleh J.G. Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu. Dan objek-objek yang dimaksud yaitu seperti bunyi-bunyi binatang dan peristiwa alam. Yang ketiga, teori interjeksi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan-tekanan batin, karena perasaan-perasaan mendalam, dan karena rasa sakit yang dialami manusia.
Yang keempat, teori nativisti atau tipe fonetik. Teori ini dirumuskan oleh Max Muller, seorang linguis Jerman. Teori ini berasumsi bahwa setiap barang akan memberi reaksi tertentu jika ada suatu stimulus. Yang kelima, teori Yoheho. Orang-orang primitif yang belum mengenal peralatan yang maju akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat tanpa peralatan. Mereka selalu bersama-sama dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk memberi semangat pada sesamanya, mereka mengucapkan bunyi-bunyi khas yang dihubungkan dengan pekerjaannya tersebut. Kemudian, yang ketujuh, teori isyarat. Teori ini diajukan oleh William Wundt, seorang psikolog ternama abad ke-19. Yang keenam yaitu teori isyarat. Teori ini diajukan oleh William Wundt, seorang psikolog ternama abad ke-19. Teori isyarat ini didasarkan pada hukum-hukum psikologi yang diciptakan Wundt. Teori ini beranggapan bahwa tiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus yang merupakan hubungan tertentu antara saraf reseptor dan saraf efektor. Lalu yang terakhir yaitu teori permainan vokal. Menurut teori ini, bahasa manusia pada mulanya berwujud dengungan dan senandung yang tak berkeputusan yang tidak mengungkapkan apapun. Yang kedua, asal-usul bahasa menurut sarjana Arab. Yang pertama yaitu teori at-tauqif wal ilham. Menurut teori ini, bahasa manusia merupakan ilham atau wahyu dari Allah. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya. Dengan demikian, manusia dalam hal ini bersikap tauqifi, yakni menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu teori at-tawaddu' wal istilah. Menurut teori ini, bahasa itu diciptakan tawaddu' atau muwadda'ah oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan manusia. Kemudian setelah itu mereka baru bisa mengungkapkan ini, dan itu dengan kosakata yang disepakati mereka. Yang ketiga, teori jam'u baina at-tauqif wal istilah. Kedua teori ini digabungkan, teori at-tauqif dan teori istilah. Dan ulama yang menggabungkan keduanya adalah Ibnu Jinni. Yang keempat, teori at-taqlid wal muhakat. Teori ini memandang bahwa asal mula bahasa adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara-suara alamiah, seperti suara hewan, bunyi pepohonan, suara halilintar, dan sebagainya. Di antara ulama yang mendukung teori ini adalah Ibnu Jinni. Bahasa amniyah dan bahasa fusha. Kata fusha merupakan bentuk isim tafdil dari kata fasoha dengan bentuk masdar fasoha. Kata fasoha ini bermakna al-bayan yang berarti jelas dan salamat al-alfas min al-ibham wa su'i at-ta'lif, yakni terpeliharanya kata dari kesamaran dan sunan yang buruk. Dari sini dapat dipahami bahwa bahasa Arab fusha adalah bahasa Arab yang paling baik dan terpelihara. Bahasa Arab fasoha periode awal yakni digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Bahasa ini juga digunakan dalam kitab-kitab Taurat dan digunakan dalam pendidikan formal, media, dan lembaga pemerintahan sejak pertengahan abad ke-19 hingga saat ini. Bahasa Arab fasohah ini lebih dikenal sebagai bahasa Arab fasohah kontemporer. Bahasa fasohah resmi yang digunakan di dunia pendidikan, sastra, media massa, serta menjadi bahasa resmi dunia Arab saat ini disebut kontemporer karena ketersediaan kosakata dan struktur kalimat yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan serta kemampuannya memenuhi kebutuhan berbahasa masa kini. Perbedaan itu bisa dari cara pengucapan kata tertentu, bisa juga karena perbedaan makna kata tertentu oleh kabilah-kabilah yang ada, atau karena perbedaan susunan huruf pada kata. Sedangkan bahasa amnya sendiri bermakna umum dari kata ammah, yakni lawan dari khusus dari kata khas, sehingga berbeda dari fasohah. Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut bahasa Arab amnya ini, di antaranya adalah ada yang memahaminya sebagai penyimpangan dan ambiguitas suatu kata. Ada juga yang memaknainya sebagai bahasa yang digunakan oleh khalayak umum tanpa mengikuti aturan bahasa Arab yang baku. Berdasarkan ini dapat dipahami bahwa bahasa Arab amiyah sebenarnya telah keluar dari standar bahasa Arab fusha berupa struktur dan bentuk kata yang pada akhirnya menyebabkannya berjauhan dengan asalnya. Secara umum, perbedaan antara fusha dan amiyah bisa dilihat dari beberapa hal, bahwa di dalam amiyah dapat terjadi penyimpangan pelafalan huruf tertentu. Kadang-kadang terjadi perubahan secara menyeluruh pada sebuah kata. Bahasa Arab amiyah tidak mengindahkan aturan i'rab. Perbedaan itu mengarah kepada penegasan beragam bahasa amiyah dan tunggalnya bahasa Arab. Artinya, masing-masing wilayah atau negara akan memiliki bahasa amiyah sendiri-sendiri, sementara bahasa fusha tetap sama. Inilah fakta yang terjadi sekarang, di mana orang Arab dari satu negara berbicara dengan bahasa Arab yang lain, tapi tidak sama dengan orang Arab dari negara yang lain. Kesimpulannya, dari pengertian bahasa fusha dan amiyah ini,
yaitu bahasa Fusha adalah bahasa Arab yang pertama kali ada dan menjadi bahasa Al-Quran serta hadis. Sedangkan bahasa Amiyah yaitu bahasa serapan dari kata dari bahasa Fusha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.